Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, para qori, guru julang yang kami hormati. Kami mungkin ada juga di sekitar masjid, ada kepala desa yang lain. Kita doakan juga semoga pimpinan-pimpinan di desa kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesadaran bahwa pimpinan yang sedang dijabat oleh mereka merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Bapak-bapak, para jemaah, para ustadz, para tokoh beserta santri, pertama sejenak kita mengingatkan hati kita seraya dalam hati mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Banyak nikmat itu dan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Saking banyaknya, saking terus mengalirnya, kadang kita lupa terhadap nikmat-nikmat itu. Betapa kita sedang merasakan indahnya nikmat sehat. Betapa kita juga merasakan dan memikirkan tetangga kita, saudara kita yang kebetulan pada hari ini sedang tidak diberikan nikmat sehat, dalam kurung sedang sakit. Betapa kita membayangkan mungkin perasaan galau, perasaan sakit sedang mereka rasakan. Oleh karena itu sudah sepatutnya atas satu nikmat yang sederhana tapi sungguh luar biasa ini dalam bentuk nikmat sehat, kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pengajian ini nilai silaturahmi nembus pandang, nembus tempat. Dari Jaya Mekar kita bisa bersilaturahmi, dari Menes saya bisa bersilaturahmi, dan wajah-wajah bahagia, sehat, bersih. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak, seandainya kita sekarang tidak sedang datang ke pengajian, dalam kurung sedang di rumah, mungkin sisi pakaian pun tidak seindah dan tidak serapi ini. Mungkin dari sisi perasaan tidak seindah, tidak sebahagia, tidak senikmat ketika kita duduk di majelis ini. Mungkin ketika kita di rumah ada hal-hal yang datang secara psikologis membuat agak sedikit rumah pemikiran kita. Dan ingatlah yang lebih penting, bahwa yang hadir di sini semuanya merupakan investor masa depan, masa akhirat. Kita tidak kalah dengan investor-investor dunia yang berdasi, yang pakai jas, yang pekerjaannya sedang membangun jalan dan sebagainya. Kita tidak kalah. Kita juga statusnya pada kesempatan ini sebagai investor yang tidak kalah dari sisi kegagahan dan sebagainya. Mari kita pertahankan predikat kita sebagai investor masa depan buat bekal kita nanti di akhirat melalui datang ke majelis-majelis pengajian. Saya ungkapkan ini, kadang kita tidak sadar posisi kita, kadang kita silau dengan keduniaan, kadang kita menganggap tinggi derajatnya, gagah terhadap investor-investor keduniaan yang berdasi berjas. Padahal di dalamnya kita tidak kalah gagah ketimbang mereka. Justru investor kita
lebih berperan dan lebih penting, karena mengingat kehidupan kita yang lebih kekal nanti di akhirat. Bapak-bapak, para ustadz, dalam kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada seluruh majelis, kepada jemaah majelis Nurul Julang yang sudah ikut serta mendukung program pembangunan di Kabupaten Pandeglang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, yaitu peningkatan kapasitas mental spiritual, nilai-nilai ruhaniah, nilai-nilai akhlak yang justru itu sangat penting buat bekal kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Saya pertegas bahwa ada seorang ahli psikologi mengatakan keberhasilan seseorang sebetulnya 98% ditentukan oleh mental spiritual, 2% ditentukan oleh kecerdasan. Saya sampaikan ini jangan sampai kita semuanya terjebak kepada urusan duniawi. Kita bangga terhadap anak kita kalau ranking ke-1, kita bangga terhadap cucu kita kalau ranking kedua. Padahal yang lebih penting dari itu semua, kita bangga manakala anak kita, cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang bertanggung jawab, yang mempunyai motivasi tinggi, yang mempunyai keuletan dalam bekerja. Itu adalah bekal baik untuk dunia maupun di akhirat. Rasa terima kasih itu kami wujudkan dalam bentuk feedback, ingin membalas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang terhadap peran serta masyarakat ikut serta mensukseskan pembangunan di Jiput. Saya yakinkan, pertama, jembatan-jembatan yang selama ini menurut kita sudah tidak layak, saya yakinkan dari 7 jembatan yang tidak layak, 5 sudah disurvei dan 2 sudah tercatat. Artinya ada 7 jembatan di Kecamatan Jiput yang sudah kita laporkan. Dari 7 itu 5 sudah tersurvei, 2 saya tidak menemukan ketika disurveinya, tetapi sudah terlist di PUPR. Pertama adalah jembatan Cikotel yang menghubungkan antara Jiput dengan Salak Raya dalam kurung menuju Jalan Malang Tengah. Yang kedua adalah jembatan Kadu Bajo yang menghubungkan antara Bali Islebah dengan Kadu Bajo. Yang ketiga adalah jembatan Jambi yang menghubungkan antara Jambi dengan Gading. Yang keempat adalah jembatan Gempol yang menghubungkan antara Kampung Gempol dengan Pasir Jeri. Dan keempat, dan yang kelima termasuk jembatan di Citaman yang dulu saya dengan Kak Ade sempat melihat ke bawah sudah menggantung. Nah, pada sisi administrasi regulasi sudah tercatat. Tetapi apakah mungkin tahun ini tahun akan dibangun berkorelasi, berhubungan dengan kemampuan anggaran? Tetapi secara kewajiban kami sudah menyampaikan dan sudah tercatat. Terakhir, Bapak Ibu, kami sudah melakukan pengukuran lanjutan jalan Kadu Kenul sampai kepada pertigaan yang selama ini kalau kita menggunakan jalan pintas ketika perwis dengan kendaraan yang lain tidak bisa dilakukan. Nah, 400 meter dari Kadu Kenul sampai pertigaan dekat perbatasan Citaman sudah kita lakukan pengukuran dengan konsultan dari PUPR. Hapunten, aya nuhi atia amanat ti almarhum sepuh orang di keluargana bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Haji Hamdi berangkat hari Jumat, hari Sabtu di Jeddah langsung wafat. Kukituna orang layaklah ngadoakeun mudah-mudahan mantena mautna wafatna dan husnul khotimah bi barokati umul Quran al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Raqul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah nomor 2. Para jemaah kembali itu ke tempatnya masing-masing dengan menghasilkan haji anu mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.